tidak langsung berbicara, tidak pula menyampaikan khutbah atau doa panjang. Tindakan pertama yang beliau lakukan adalah menunaikan sholat 2 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sholat ini memiliki makna yang jauh melampaui ibadah personal. Ia adalah penegasan risalah, pengikat sejarah kenabian, dan pernyataan tauhid lintas zaman. Di tanah yang diberkahi ini, Rasulullah SAW berdiri sebagai hamba, namun sekaligus sebagai pewaris seluruh misi para nabi. Masjidil Aqsa bukan sekedar bangunan suci, tetapi simpul peradaban tauhid. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam menanam jejak tauhid. Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam memimpin dengan hukum Allah. Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam berdakwah dalam kesederhanaan. Dan Nabi Isa alaihissalam menyeru manusia kembali kepada kesucian hati. Ketika Rasulullah SAW sholat di tempat ini, seluruh sejarah itu seakan hadir kembali. 2 rakaat tersebut menjadi salam penghormatan terhadap para nabi yang telah mengorbankan hidupnya demi menegakkan keesaan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat ini adalah simbol penyatuan risalah. Islam tidak hadir sebagai agama yang memutus hubungan dengan agama-agama sebelumnya, tetapi sebagai penyempurna ajaran tauhid yang telah lama ada. Arah kiblat yang kelak berpindah ke Ka'bah tidak menghapus kesucian Aqsa, sebagaimana keutamaan Ka'bah tidak menafikan peran tanah suci Baitul Maqdis. Dengan sholat ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tauhid memiliki satu sumber dan satu tujuan, meskipun umat dan syariatnya berbeda-beda. Sholat adalah bahasa universal para nabi. Dengan sholat, Nabi Adam alaihissalam bersujud, Nabi Nuh alaihissalam bersabar, Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal, Nabi Musa alaihissalam bermunajat, dan Nabi Isa alaihissalam berdoa dalam keheningan. Maka ketika Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa, beliau sedang berdialog dengan warisan spiritual para pendahulunya. Inilah sebabnya sholat dipilih sebagai media penyatuan, bukan pidato atau pernyataan lisan. Karena sholat adalah ibadah yang menyatukan jasad, hati, dan langit. Lebih jauh, para mufasir memandang sholat 2 rakaat ini sebagai isyarat bahwa perjalanan ke langit harus diawali dengan penyempurnaan hubungan di bumi. Sebelum Rasulullah SAW dinaikkan ke Mi'raj, beliau meneguhkan akar risalah di tanah para nabi. Langit tidak dicapai dengan melupakan sejarah, tetapi dengan menghormatinya. Aqsa menjadi saksi bahwa risalah Muhammad tumbuh dari mata rantai kenabian yang utuh, bukan berdiri sendiri. Dengan sholat ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya bahwa pusat spiritual Islam bersifat menyeluruh dan historis. Islam bukan agama yang lahir dari ruang hampa, tetapi agama yang memeluk seluruh perjalanan tauhid manusia. Masjidil Aqsa, Ka'bah, dan langit ketujuh terhubung dalam satu garis ibadah, sholat. Dan dari 2 rakaat sederhana itu, umat Islam diajak memahami bahwa persatuan umat hanya mungkin terwujud jika tauhid dijaga, sejarah dihormati, dan ibadah dijadikan poros kehidupan.